الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah itu tak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka ini merubahnya sendiri. Namun jikalau Allah ini menghendaki keburukan pada mereka, maka tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, karena sungguhnya hanya Allah lah tempat untuk berlindung. Dari ayat ini Allah berkehendak supaya kita ini mau bergeraklah terlebih dahulu. Engkau berusaha kerja keras, engkau berusaha meluruskan yang baik, pada akhirnya Allah lah nanti yang akan merubahnya. Marilah kita ini menyadari bahwa sungguhnya diharapkan oleh Allah manusia ini berubah nasibnya dari yang baik menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kita hari ini nasibnya sudah merasa baik, maka yang dikehendaki Allah adalah di hari berikutnya kita harus lebih baik dari hari ini. Nah, nasib manusia ini itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah akidah. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu kemudian akhlak, dan yang ketiga adalah kerja keras. Jadi kalau seorang ini mau nasibnya lebih baik dari hari ini, maka akidahnya haruslah lurus. Kalau orang mau lebih baik nasibnya daripada hari ini, maka akhlaknya harus mulia. Kalau orang mau nasibnya lebih baik dari hari ini, maka haruslah bekerja keras. Nah, dari semuanya itu Allah menghendaki supaya manusia ini melakukan terlebih dahulu, bergeraklah terlebih dahulu, berikhtiar berusaha lanyah terlebih dahulu, barulah nanti Allah yang akan merubahnya. Oleh karena itu kalau kita ini mau manusia ini berubah menjadi baik nasibnya di hari yang akan datang, maka yang pertama adalah akidahnya harus lurus. Kalau akidah harus lurus, tentunya kita harus meyakini bahwa rezeki yang diberikan kepada kita ini pasti hanya dari Allah. Meyakini kesuksesan yang diberikan kita itu dari Allah. Meyakini bahwa kedudukan kemuliaan yang diberikan kepada kita itu dari Allah. Ini keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati ini. Lalu barulah seorang ini untuk berikhtiar bekerja keras, dan tapi jangan lupa beribadahlah yang rajin, sehingga nanti nasib itu tetap akan berubah menjadi lebih baik. Jauhilah syirik, jauhilah jimat-jimat, jauhilah mantra-mantra, jauhilah ramalan-ramalan, jauhilah pesugihan-pesugihan, dan masih banyak hal lagi yang harus kita jauhi, hal-hal yang berkaitan dengan syirik itu. Karena zaman sekarang ini ada namanya akidah lurus, ada akidah bengkok. Kalau namanya lurus pasti ada yang bengkok. Seorang yang akidahnya lurus itu kalau diberikan persoalan permasalahan oleh Allah, ini akidahnya lurus itu, dia lalu mengatakan, Allah ini baru sayang samaku, saya hari ini diuji oleh Allah. Ya Allah, berilah aku ini kemampuan untuk bisa melalui ujian itu. Ini kalau akidahnya lurus. Tapi kalau akidahnya belok, bengkok akidahnya, maka kalau diberi persoalan sama Allah, diberi sedikit masalah sama Allah saja, dia lalu bilang,
ya Allah kenapa kau beri aku ini kutukan. Ini kalau dia ini akidahnya bengkok. Sama juga dengan mereka pedagang-pedagang yang mau laris, kalau akidahnya lurus, pagi-pagi dia sudah gelar sajadah, lalu dia sholat duha, lalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, pagi ini kau limpahkan aku rezeki ya Allah, rezeki yang halal baik dan berkah untukku. Itu pasti yang dilakukan. Lalu dibukalah lapaknya, lalu dia melakukan promosi-promosi, maka itu yang dilakukan oleh orang yang akidahnya lurus. Tapi kalau akidahnya bengkok kan lain. Pagi-pagi orang pada membuka lapak, dia sudah duluan dia mempersiapkan ini sajen harus di sudut toko katanya biar laris. Ini namanya orang akidah bengkok. Makanya Rasul ini memberikan kita supaya kita ini mewaspadai. Apa yang diucapkan Rasul? Rasul menyatakan, beliau mengatakan la ta'luku bisyai'in, jangan engkau ini menggantungkan dirimu dengan sesuatu. Kenapa rupanya? Karena engkau wukila ilaihi, rawahu Tirmizi, engkau ini akan tergantung kepadanya. Karena engkau tergantung kepadanya, maka akan diserahkan dirimu kepada yang engkau gantungi itu. Maka sekali-kali kita ini janganlah tergantung kepada sesuatu selain Allah, karena engkau akan selalu digantungi suatu itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi banyak orang yang menggantungkan dirinya supaya laris, lalu kemudian dia percaya sama jimat-jimat, sama sajen-sajen, lalu ia tergantung, oh ini nanti ada doa-doa, mantra-mantra dan sebagainya, hal-hal yang tak bisa memberikan madharat dan juga tak bisa memberikan manfaat. Karena sungguhnya yang memberikan madharat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau nasib kita ini mau menjadi baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah membangun akhlak karimah. Ini yang kedua. Maka ternyata akhlak ini adalah buah dari akidah yang lurus. Jadi akidah yang lurus itu nanti buahnya akhlaknya menjadi baik, mulia. Dan ini sulit karena akhlak ini adalah membiasakan kehidupan dalam sehari-hari. Jadi kalau namanya dibiasakan pasti sudah tidak direncanakan akhlak itu. Jadi awalnya dari pembiasaan akhlak yang baik itu. Karena zaman sekarang ini orang mau senyum saja susah Pak, kalau bukan karena foto selfie itu, iya kan? Padahal senyum ini adalah bagian dari akhlak yang baik. Tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah, kata Rasul. Kau senyum saja pada saudaramu itu untukmu kau mendapatkan pahalanya sedekah. Maka kalau seorang itu senyum saja susah, mau senyum hanya kalau di selfie saja baru dia senyum, ini namanya akhlaknya belum terbentuk. Saya mah rajin Ustaz, saya rajin ke masjid, saya sholat jamaah, tapi kalau parkirnya sembarangan, akhlaknya juga masih bolong-bolong. Maka kalau engkau ini ingin selalu baik, nasibnya semakin berubah lebih baik, maka bangunlah akhlak itu menjadi akhlak yang mulia dalam diri ini. Oleh karena itu, tak heranlah kalau kita ini melihat ada seorang pegawai yang dia itu disiplin, amanah, sopan santun, budi pekertinya luhur, lalu pastilah dia mudah naik jabatan. Tak heranlah kita ini kalau melihat ada pedagang yang jujur, dia pemurah lah, dia tak pelit, maka ternyata dia banyak pelanggan. Ini kenapa? Karena dibangun dia nasibnya dia dengan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah termasuk intisari dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu tak heranlah kita ini kalau ada orang yang amalnya bagus, akhlaknya mulia,
rajinnya minta ampun, kemudian dia dirubah nasibnya oleh Allah menjadi lebih baik daripada hari ini. Karena memang Allah ini mau menolong mereka. Allah ini menyatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Quran surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang beramal soleh, baik dia rajin, akhlaknya mulia, laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka Allah berjanji apa yang mau diberikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Begitulah. Oleh karena itu, bangunlah akhlak yang mulia, insya Allah di hari yang akan datang nasib kita akan lebih baik daripada hari ini. Lalu yang terakhir, kalau engkau ini ingin nasibmu lebih baik daripada hari-hari ini, hari yang akan datang lebih baik, maka bekerjalah keras. Ini kalau kita melihat bekerja keras ini, wa anna laisa fil insani illa ma sa'a. Quran surat An-Najm ayat 39. Sungguhnya yang diinginkan oleh Allah ini, kalau ingin memberikan untukmu sesuatu, pasti yang kau upayakan. Kau punya cita-cita apa, kerja keras, pastilah Allah memberi. Rasul dulu itu dari muda sudah menjadi pedagang, maka akhirnya Rasul itu hidupnya mapan. Pada akhirnya beliau ini sukses. Kita lihat Abdurrahman Ad-Dakhil juga sama, membangun Cordoba. Jadi mulai dari pelarian dia di Damaskus Syria, lalu ke Palestina, dikejar-kejar sampai ke Mesir, Mesir sampai ke Maroko, Maroko nyebrang dia lautan sampai ke Andalusia. Jadilah Cordoba itu dibangun menjadi kota yang besar. Itu juga karena kerja keras. Abdurrahman bin Auf, dia mulai 0 rupiah modalnya. Dia masuk pasar, keluar pasar. Masuk pasar hanya untuk menjual sesuatu, lalu ia mendapatkan keuntungan, lalu dia pulang. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kita ini kadang juga masuk pasar tapi mau buat beli bakso, ya kan? Nah, ini Abdurrahman bin Auf, dia masuk pasar, jual barang, keluar pasar dapat keuntungan. Bekerja keras, dia akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Ini seluruhnya adalah hasil karena kerja keras. Oleh karena itu, kalau kita ini mau nasib kita ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu, meskipun orang mengatakan oh nasibmu sudah baik, tapi ternyata Allah menghendaki lebih baik lagi, seperti yang dinyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka yang pertama adalah akidah lurus, lalu selanjutnya akhlak mulia, dan yang ketiga barulah bekerja keras. Dan mudah-mudahan insya Allah seluruh jamaah yang hadir di sini, Bapak Ibu maupun saudara semuanya, insya Allah akan bisa mendapatkan nasib yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita diberi sehat oleh Allah, jasmani sehat, rohani sehat, masih tetap diberikan istiqamah dalam kebaikan, iman masih ada dalam hati ini, masih bisa melaksanakan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu memberikan tausiah majelis ta'lim ketika selesai jamaah salat maktubah. Oleh karena itulah rasa cinta ini kita wujudkan dengan bacaan salawat untuknya, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang Abdurrahman Al-Ausat
yaitu melanjutkan pembicaraan kita di pekan yang lalu. Abdurrahman Al-Ausat ini adalah putranya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil memberikan nama Abdurrahman karena supaya dia seperti kakek buyutnya Abdurrahman Ad-Dakhil, supaya ia mau melanjutkan perjuangan kakek buyutnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil dia membangun Cordoba. Seperti yang tak sampaikan tadi, dia ini menjadi pelarian dari Damaskus, lalu ke Palestina, lalu sampai ke Mesir, lalu sampai ke Maroko, menyeberang ke Cordoba, dibangunnya Cordoba. Maka harapan Al-Mutawakkil itu putranya diberikan nama seperti kakek buyutnya Abdurrahman, dengan satu harapan bisa melanjutkan perjuangan kakeknya buyut itu. Lalu diberikan gelar Al-Ausat karena dia ini tengah-tengah. Jadi Amir yang di Cordoba itu ada 8 dan dia nomor 4, sehingga diberikanlah gelar Al-Ausat, dia ini yang di tengah-tengah. Jadi gelar Al-Ausat ini ya setelahnya Cordoba itu tumbang, maka barulah ada gelar Al-Ausat. Nah, namun Abdurrahman Al-Ausat ini berbeda dengan kakek-kakeknya. Kalau dulu ayahnya Al-Mutawakkil, kakeknya Hisham, kakeknya lagi Abdurrahman Ad-Dakhil, mereka ini kalau ada pemberontak-pemberontak kecil begitu ditumpas, dihalaunya. Namun beda halnya dengan Abdurrahman Al-Ausat ini. Banyak pemberontak-pemberontak kecil yang berada di wilayah utara Cordoba. Sebagian mereka kabilah-kabilah Arab. Orang Arab itu sedikit nggak cocok protes. Kalau sudah protes, nanti ketua suku bilang lawan, semua melawan lalu memberontak. Itu budayanya orang Arab. Jadi mereka lebih taat kepada ketua suku daripada kepada aturan negara. Jadi undang-undang itu tak berlaku kalau di Arab. Yang berlaku adalah aturan ketua suku, ya kan? Itu kalau di Arab begitu. Dan ada sebagian mereka dari Kristen Visigoth, itu orang-orang Kristen sebelum Islam datang, yang mereka lalu ditumbangkan oleh kaum muslimin, namun mereka akar-akarnya masih ada dan mereka suka mengganggu ke Cordoba. Dari situlah akhirnya dibuat benteng supaya mereka tak bisa lagi masuk ke Cordoba. Benteng dia yang membatasi di daerah utara Cordoba dengan kota Cordoba. Namun pada masa Abdurrahman Al-Ausat ini, benteng itu justru dibuatkan pintu. Dia ini ternyata pandai berdiplomasi. Yang namanya diplomasi itu kan lawan bisa jadi kawan, musuh bisa jadi teman. Maka akhirnya tak heran kalau Abdurrahman ini bisa berbicara dengan mereka, duduk bersama. Bahkan lebih dari itu, dibukanya benteng, kemudian dibuatlah kerjasama dengan mereka orang-orang Kristen Visigoth. Ini punya kelebihan masing-masing. Cordoba ini perkebunan pertaniannya hebat. Ada jeruk, ada zaitun, ada gandum, ada timun, ada cabai, tomat, seluruhnya ini hasil buminya sangatlah banyak. Sedangkan mereka Kristen Visigoth ini mereka ahli dalam membuat senjata-senjata dari logam, dari besi, dari baja ditempa oleh mereka, jadilah pedang, jadilah parang, jadilah perisai, sehingga akhirnya terjadilah perdagangan antar mereka dengan baik. Hubungan pun makin akrab. Akhirnya bisa duduk bersama mereka damai. Terjadilah apa yang dibilangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk Cordoba saat itu. Lalu berkembanglah dia Cordoba ini, semakin lama semakin maju. Maka lalu orang itu bertanya, kemajuan apakah Ustaz yang dicapai oleh Cordoba di bawah Amir Abdurrahman Al-Ausat? Yang pertama ternyata seni. Ini jauh ya. Kalau dia ekonomi tinggi ternyata seninya tumbuh. Jadi kita ini nggak heran
Kalau kita melihat ada seorang menjadi pegawai biasa lalu beli motor, dia ditanya, "Pak, saya beli motor, Pak. Tak perlulah merek-merek apa, yang penting motor jalan. Yang penting bisa untuk berangkat kerja sampai tempat lalu bekerja dengan tenang, pulang lagi selamat, sudah cukuplah." Ini kalau orang masih pegawai biasa. Karena dia lama-lama lalu meningkat, dia seorang yang amanah, dia seorang yang jujur, dia seorang yang rajin disiplin, maka dia naik jabatan, jadilah dia ketua bagian. Maka kalau sudah hidupnya semakin makmur, semakin kaya, seninya muncul. Motor mah rada-rada gagah dikit katanya, mereknya lazim mereknya yang rada dikenal orang. Beli motor yang rada gede, yang rada gagah katanya biar pantas. Itu ketika dia ini sudah makmur. Ternyata ketika seorang itu sudah makmur, seorang itu sudah berkembang, ekonominya berkembang, pola pikirnya meningkat, ternyata seninya pun muncul. Tak jauh juga yang ada di Cordoba itu. Coba yang di Cordoba lalu berkembang. Perkembangan yang hebat itu seni. Ini yang pertama nih. Jadi seni ini banyak hal, namun yang paling menonjol adalah musik. Ya, sini musik nih. Karena ternyata Rasul pernah menyatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan Allah itu menyukai keindahan. Jadi keindahan itu boleh jadi yang ada di lingkungan ini bersih, nampak cantik, benda-benda itu mempesona, tak membosankan kalau dilihat, atau bahkan karakter seorang yang akhlaknya itu akhlakul karimah, itu juga sebuah keindahan. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini hadis rawahu Muslim. Jadi kalau kita ini melihat ini, ternyata kesenian yang ada di Cordoba ini adalah kesenian yang hanya mengagungkan Allah dan tidak melanggar syariat Islam. Ini batasannya. Dan banyak di sana ini namanya nyanyian-nyanyian, pujian-pujian. Jadi ada nyanyian, ada pujian yang liriknya adalah mengagungkan Allah dan tidak melanggar syariat Islam. Jadi kalau saya melihat ini, kok saya melihat di Indonesia juga. Pernah nggak Bapak ini mendengar kalau habis azan itu ada pujian-pujian dilanggar di musola, surau, di masjid begitu? Ada pujian-pujian. Ini kalau di Jawa itu ya kan. Ada pujian-pujian lahir Kanjeng Nabi, ada pujian-pujian ilir-ilir, ada pujian-pujian tombo ati itu. Ya, ternyata zaman Cordoba sudah ada Pak seperti itu. Jadi ternyata lirik-liriknya itu adalah untuk membangun kaum muslimin ini supaya bangkit, menambah ilmu pengetahuan buat mereka juga berdakwah sesungguhnya itu. Dan liriknya ini tak akan melanggar syariat Islam. Coba kalau di sekitar kita ini ada pujian-pujian itu. Di tempat kelahiran saya ini kelahiran di Demak sana, ini banyak seperti itu. Habis azan ada pujian. Itu. Di antaranya ya seperti tadi, ada ilir-ilir, ada tombo ati, ada lahir Kanjeng Nabi begitu. Saya ingat-ingat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah zolatan daimatan
bidawami mulkilahi tombo ati iku limo awarnani nomor siji maca Quran sak maknane nomor loro apa nomor loro sing nomor loro itu gak urut nggo. Nomor loro. Ayo. Ayo apa nomor loro? Salat wengi lakonana nomor telu wong kang soleh kumpulana nomor papat wateng sira kudu luwe nomor lima zikir wengi engkang suwe salah suwijining sira bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabai. Yuk Allahumma yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma fi ilmi lahi solatan daimatan bidawami mulkilahi. Alhamdulillah, subuh-subuh pujian ya Jal. Nah ternyata dulu itu zaman Cordoba sudah ada lirik-lirik itu tuh. Itu. Jadi kalau kita ini melihat kono habis azan lalu ada pujian-pujian, itu sudah terjadi pada zaman dulu. Ojo dicelo-celo yang kayak gitu tuh, biarkan saja. Itu ternyata yang dulu itu sudah membudaya zamannya Cordoba di awal-awal Islam di Eropa, itu ada di zaman sekarang. Dan boleh jadi ulama-ulama di Indonesia ini juga ingin meniru supaya Islam berjaya seperti di Cordoba itu, tapi berjaya di Indonesia, maunya seperti itu. Akhirnya ada itu syair-syairan, siiran kalau orang Jawa bilang itu pujian-pujian itu. Akhirnya Abdurrahman Al-Ausad dia pun membuka madrasah musik, dibukalah sekolah musik Pak. Akhirnya didatangkanlah guru dari Baghdad. Dalam sejarah Baghdad itu banyak melahirkan musisi-musisi. Nah, guru yang terkenal, musisi terkenal dari Baghdad kala itu namanya Zirzab, nama orang. Nah, kalau sekarang ini musisi dari Baghdad itu yang bagus Kazim Syahir. Itu Kazim Syahir. Kalau Bapak buka YouTube ada, kalau buka di internet ada. Itu dahsyat itu. Jadi ternyata dari dulu sampai sekarang Baghdad itu banyak melahirkan musisi-musisi. Maka Kazim Syahir ini ada salah satu syairnya begini. Allamani hubbuki an ahzan. Nih, ternyata kalau bapak ini disayang sama istrinya, disayang sama anaknya, bapak ini makin senang atau makin sedih? Yang jelas itu saya tak nanya ini sesuai enggak dengan syair itu? Kalau bapak ini disayang sama istrinya, setia, terkadang malah membantu ikut bekerja, sesungguhnya istri itu kan enggak kerja sih Pak. Takdir dari awalnya istri itu kan enggak perlu kerja Bu, enggak perlulah dodol klambi, enggak perlulah dodol
apalah di pasar sana sampai kadang ngusung-ngusung pakai tombong. Tapi ternyata ibu-ibu ini saking solehahnya, sayang suaminya, dia membantu suaminya. Kalau seperti itu yang Bapak rasakan, senang apa sedih? Nah, nanya nih, ini kita jujur saja, sesuai enggak dengan syairnya Kazim Syahir itu? Itu Bapak senang apa sedih? Kalau melihat anak disangoni sekolah sedikit sekali, ditaruh di pesantren sangunya pas-pasan, lalu dia rajin menghafalkan Quran, Bapak itu senang apa sedih? Ini anak sudah dari kecil hidupnya pas-pasan, baju temannya baru, ini biasa saja dia pun rela ikhlas menerima. Yang lain diberikan motor sama orang tuanya kaya-kaya, gede dikit dibeliin mobil, ini naik motor buntut warisan ayahnya pun dia ikhlas begitu saja. Apakah Bapak ini merasakan senang apa sedih? Nih, tapi karena Bapak ini semakin senang, puncak dari kesenangan itu ternyata adalah kesedihan. Bapak ini sedih melihat istrimu yang membantumu, yang seharusnya kulitnya dia halus lembut, ternyata dia kasar-kasar karena dia sering membantumu. Anakmu itu melihat sangunya yang sedikit, hidup sederhana, sepatu apa adanya, sudah sedikit sobek masih dia pakai, enggak seperti teman-temannya. Dia pun rajin, dia menghafal Quran, rajin, sekolah taatnya sama orang tua minta ampun. Saking senangnya Bapak, justru yang lahir adalah kesedihan. Makanya Kazim Syahir membuat syair, allamani hubbuki an ahzan. Ternyata sayangmu, istriku, sayangmu, anakku kepadaku ini menjadikan aku ini sedih. Tuh. Ternyata karena cintanya itu justru mengajarkan seorang itu bersedih. Apa kesedihan yang dirasakan oleh seorang suami, seorang bapak? Khawatir tak bisa memberikan kepada mereka ini yang terbaik. Bapak ini bersedih, saking senangnya netesin air mata. Mungkin boleh jadi dia menyendiri karena nggak ingin ditengok, oh ayah kok nangis. Dia ke belakang rumah, lalu di belakang rumah neteskan air mata. Saking senangnya, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku istri yang sesolehah itu, kau berikan aku anak yang setaat itu ya Allah. Maka Kazim Syahir dia membuat syair, allamani hubbuki an ahzan. Ternyata cintamu itu mengajarkan aku untuk bersedih. Wa ana muhtajun mundu usuri, dan aku ini orang yang selalu butuh kesedihanmu itu sepanjang usiaku. Begitu dahsyatnya syairnya. Dan masih banyak syair-syair yang lain. Ternyata Baghdad itu gudangnya lahirnya para musisi-musisi itu. Jadi syairnya itu. Nah, ini seni. Akhirnya dibuatlah banyak alat-alat musik di sana, namanya oud. Oud itu seperti gitar tapi gemuk, Pak. Karena orang Arab itu hidupnya sejahtera, makanan banyak, gitarnya gemuk, ya kan. Coba lihat yang di Somalia itu gitarnya panjang kurus, ya kan. Kenapa? Somalia susah cari makan, ya kan. Gitarnya pun kurus. Ini kalau di Arab, yang di Cordoba itu gitarnya gemuk, namanya oud. Kayak kita ini gitar tapi dia gemuk, perutnya besar. Ternyata karena di sana banyak makanan, orang sejahtera, gitarnya pun gede, gemuk itu. Itu kalau di sana Cordoba. Lalu di antaranya itu lagi, selain dia musik, adalah kaligrafi. Jadi kaligrafi ini ibu-ibu, ini udah kelamaan ini Pak. Gimana kalau saya potong, kita lanjutkan minggu depan, ya kan? Karena ibu-ibu udah sebagian pulang. Kalau udah nggak ada suaranya ini pulang Pak. Dan biasanya kalau pulang dia mau ke toilet lah, mau ini itu begitu, ya kan? Ustadz ini kelamaan, udah 45 menit gitu, ya kan? Nah, ini saya tambah kaligrafi aja lah. Nanti berikutnya yang akan datang. Nah, kaligrafi ini banyak ditulis di dinding-dinding, ada perkantoran, masjid, rumah-rumah, ditulislah hadis Nabi, ditulislah ayat-ayat Quran.
ternyata itu sesungguhnya untuk mengingatkan kita ini pada Allah. Jadi kalau orang itu melihat ayat Quran, masuk masjid, bawaannya kan mau segera sholat tahiyatul masjid, bawaannya kan langsung pengen baca Quran, bawaannya kan langsung mau zikir. Kenapa? Melihat ayat Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau melihat tanda-tanda ada Allah di situ, hatinya dia bergetar ya. Nah, ternyata begitu bergetarnya kaum muslimin, maunya kalau masuk masjid dilihat, oh masuk Masjid Darussalam, dilihat kaligrafi ini banyak tertulis ini, oh langsung dia mau berdiri sholat untuk sholat tahiyatul masjid. Lalu nanti sisa waktunya dia ambil Quran, baca Quran, sisa waktunya dia mau iktikaf. Ini ketika dia melihat kaligrafi itu. Tapi ada juga masuk masjid yang dicari bukan kaligrafi, colokan HP supaya WhatsApp lancar. Ada yang begitu juga. Tapi untuk jamaah Darussalam ini insya Allah lah, semangat yang pertama melihat ayat-ayat Quran, pastilah selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tak langsung kewe Pak? Lalu kemudian yang kedua, kemajuan yang kedua adalah bidang ekonomi perdagangan. Ini kayak kok ora fair nak diteruske ya Pak. Ini tak tunggu-tunggu kok buburnya juga nggak masuk. Apa acaranya lain bubur ini hari ini ya kan? Dahlah. Kamu Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya perkembangan yang diraih oleh Abdurrahman Al-Ausat yang kedua adalah dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi banyak hasil-hasil ekspor. Hasil unggulannya adalah jeruk dan zaitun. Nih lihat nih. Pada masa Cordoba itu hasil unggulan perkebunan mereka adalah jeruk dan zaitun. Jeruknya melimpah, zaitunnya melimpah, diekspor ke negara-negara sebelah di Afrika Utara, di Prancis bagian selatan. Mereka ini mengekspor itu semua. Ada yang lewat lautan, lewat Mediterania, ada yang lewat jalur darat, dijual, bisa diekspor hasilnya itu. Ternyata jeruk itu sangat bermanfaat buat kita Pak. Vitaminnya banyak, bisa menambah imun tubuh manusia. Jeruk itu bisa membantu pencernaan. Perut ini terasa nyaman kalau banyak makan jeruk, pencernaannya enak, BAB lancar karena jeruk. Dan biasa orang kalau sakit flu itu makannya jeruk, ya kan Bapak Ibu, kalau flu biasanya di jeruk. Ya, tapi ya harus hati-hati karena jeruk ini asam, kadang rada ada kecutnya. Nanti dikhawatirkan Bapak ini sakit flu-nya hilang, tapi mukanya masih kecut terus ya kan. Nah ini dikhawatirkan begitu. Jadi jeruk ini adalah menjadi komoditas hebat pada saat itu. Selain jeruk ada namanya zaitun. Kalau zaitun ini bisa dibuat lalap dan juga bisa diambil minyaknya kalau zaitun itu. Jadi zaitun ini manfaatnya juga hebat, dahsyat. Selain dia bisa merendahkan kolesterol. Kalau kolesterol tinggi direndahkan sama dia, diturunkan. Dia juga bisa untuk membantu jantung, zaitun itu. Dan di Arab itu biasa dibuat lalapan. Jadi kalau kita makan suatu makanan itu, misalnya kibda atau misalkan daging, ada lalapnya zaitun. Kalau Bapak ini mau beli zaitun yang segar seperti itu, belinya di Gelail. Datang ke Citraland, di lantai bawah itu ada supermarket, belilah di Gelail, 65.000 itu satu kaleng zaitun. Ibu-ibu biasa kulit jadi mulus. Ini kalau ibu-ibu nanti dipegang sama bapak, loh ini kok mulus, ini kulit apa bantal baru ya, boleh jadi begitu. Ternyata karena ibu rajin makan buah zaitun itu. Jadi ini komoditas unggulan yang diekspor pada zaman Cordoba itu
berjaya adalah jeruk dan zaitun. Akhirnya dari hasil ekspor itu, akhirnya Cordoba menjadi kaya, bisa membangun madrasah, bisa membangun jalan-jalan raya, perpustakaan, perkantoran-perkantoran, mensejahterakan rakyat semuanya. Begitulah kejayaan yang diraih oleh Abdurrahman Al-Ausad. Dia menjadi amir selama 30 tahun, dari tahun 822 sampai 852. Kemudian ia wafat karena usia 63 tahun, sudah tua, digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak cucu ponakan yang ada di rumah semuanya soleh-solehat. Kemudian rezeki Bapak, kesuksesan Bapak tak terhingga sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah